Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Grace Wayuni dengan NIM 245 150 401 111029. Dan saya berasal dari kelas administrasi basis data kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan studi kasus pencadangan dan pemulihan database perpustakaan. Atau di sini databasenya bernama library. Nah, dalam proses ini, beberapa hal yang akan kita demokan adalah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini adalah simulasi untuk melindungi data pada sistem perpustakaan agar memastikan datanya ini aman saat terjadi sebuah bencana pada database tersebut. Nah, di sini kita akan melakukan 4 proses, di mana ada logging yang mencatat semua perubahan di database tersebut, ada backup, di mana kita membuat full backup dari database perpustakaan ini atau library, ada recovery, di mana kita membuat proses mengembalikan database tersebut dari backup dan juga restore atau mengembalikan dari hasil pencadangan. Nah, di sini kasusnya sendiri, itu pada database perpustakaan atau library kita memiliki 3 tabel utama, di mana yang pertama adalah anggota, tabel buku, dan juga tabel peminjaman. Nah, di sini yang akan kita simulasikan utamanya adalah tabel peminjaman. Nah, di sini kita memiliki sebuah kasus, di mana Bu Cita sebagai administrator database perpustakaan atau library, dia sedang bekerja di ruang server kampusnya. Nah, ia sedang melihat database yang ia kelola, dan tiba-tiba ia terpikir untuk melakukan mitigasi risiko terhadap database itu. Dan dia pun menerapkan logging dan juga backup terhadap database perpustakaan atau library tersebut. Nah, logging itu sendiri merupakan proses menyimpan semua log transaksi yang telah kita lakukan dalam database perpustakaan pada sebuah folder. Nah, pada kasus ini saya menyimpannya dalam folder home DB2 Insa dan folder archive logs. Oke, kita langsung saja ke DB2. Baik, pada bagian ini kita sudah berada di konsol CentOS dan di sini kita tentunya masuk ke dalam instance DB2 Insa 1, di mana dia adalah owner dari database library ini dan kita melakukan koneksi ke dalamnya. Setelah koneksi berhasil, kita melihat terlebih dahulu konfigurasi untuk database library ini. Nah, sebelumnya saya sendiri sudah membuat file untuk menyimpan loggingnya dan saya di sini sudah menghidupkan login tersebut dan bisa dilihat bahwa dalam first log archive methodnya itu atau log arch map satunya itu sudah aktif dan dia itu disimpan pada lokasi home db2ins archive logs. Kita langsung lihat saja di sini untuk memastikan bahwa ia memang sudah tersimpan di situ. Kita masuk ke home db2ins dan terlihat di sini ada archive log. Kemudian Bu Cita melakukan proses backup, di mana ia menyalin seluruh isi database library dalam sebuah lokasi agar ia itu bisa dikembalikan jika ada datanya itu rusak atau hilang. Nah, di sini saya sendiri sudah membuat lokasi untuk backupnya yang bisa kita lihat pada lokasi ini. Saya sudah membuat filenya dalam root, home, lensa, dan di file backup sini. Nah, proses backup itu sendiri sebenarnya memiliki jenis-jenisnya. Dan di sini kita memiliki 4 jenis backup yang utama, di mana di sini ada full backup, di mana dia akan backup semua objek dalam database tersebut. Dan untuk lognya sendiri sebenarnya tidak wajib, karena dia hanya backup semua isi database-nya. Dan ukuran filenya tentunya besar tergantung ukuran database-nya. Nah, ada juga incremental backup, di mana dia itu hanya nge-backup data yang berubah data yang berupa sejak backup terakhir, dan ini kita wajib mengaktifkan loggingnya, dan ukuran filenya sendiri itu lebih kecil karena hanya data yang berubah sejak backup terakhir. Dan ada juga table space backup, di mana dia itu nge-backup sebuah table space atau bagian tertentu saja, dan juga wajib mengaktifkan loggingnya, dan ukurannya itu tergantung ukuran tabel, karena tabel sendiri ada tabel space yang large atau ada tabel space yang regular. Dan yang terakhir ada compress backup, di mana itu dia backup dengan kompresi secara otomatis, dan untuk loggingnya itu sama seperti full backup, dia itu tidak wajib, dan ukuran file itu biasanya kecil karena dia sudah mengkompresi backupnya itu. Untuk memulai backup, pertama kita harus memastikan bahwa tidak ada lagi koneksi yang aktif terlebih dahulu. Maka di sini saya melihat apakah ada yang aktif. Ternyata library masih aktif, sehingga di sini saya melakukan pemberhentian kepada semua aktivitas yang ada. Sehingga sini sudah berhasil, dan dia memberi keterangan bahwa kita harus menunggu dalam beberapa saat agar prosesnya efektif. Nah, kemudian saya melihat kembali setelah beberapa detik dan sudah berhasil bahwa tidak ada aplikasi yang sedang aktif. Kemudian di sini saya masuk lagi ke instance db2ins1 dengan mengaktifkan koneksi terhadap library. Dan di sini sudah terlihat bahwa koneksi sudah terjalin, dan kemudian kita bisa melakukan backup terhadap database library. Ini langsung saja kita enter. Dan ini adalah proses backup yang dimana ini akan menghabiskan beberapa waktu, bisa jadi menit, karena kasusnya pada database library ini tidak terlalu besar, maka ia tidak sampai selama itu. Nah, di sini sudah terlihat bahwa backup successful, dan dia memberikan timestamp yang dimana dia adalah suatu hal yang penting dan tentunya perlu kita catat untuk melakukan pemulihan nantinya. Dimana mungkin sini kita bisa copy dan membuatnya pada sebuah notepad untuk berjaga-jaga. Dan di sini kita masukkan saja. Dan backup telah berhasil pada bagian ini. Nah, untuk mensimulasikan proses kerusakan data di mana kita akan melakukan restore dan juga recovery terhadap data tersebut, sini kita memiliki sebuah cerita di mana Bu Cita itu yang sedang lembur di ruang server kampusnya, itu sedang kelelahan dan juga ngantuk berat setelah seharian tentunya melakukan pekerjaannya. Dan awalnya ia hanya bermaksud untuk mengecek salah satu data peminjaman yang ada. Nah, sini ID peminjaman itu satu ya, ini ada sedikit kesalahan. Namun alih-alih dia mengetik perintah select untuk melihat, dia malah mengetik perintah delete from peminjaman where ID peminjamannya sama dengan 1. Dan di sini kita sudah bisa melihat tabel peminjaman dalam database library.
Ini ada tabelnya 3 seperti yang saya jelaskan di awal. Ini ada satu baris yang ID peminjaman itu adalah 1. Nah, ini adalah kerusakan yang akan kita simulasikan. Nah, di sini kita membuat delete from peminjaman ID sama dengan 1, dan ini kita akan anggap seolah-olah ini ada sebuah kesalahan dilakukan oleh Bu. Dan saat kita jalankan sudah terlihat bahwa data dengan ID peminjaman 1 telah terhapus. Di sini kita harus refresh terlebih dahulu tabelnya. Kita refresh dan terlihat bahwa data dengan ID peminjaman 1 itu sudah terhapus. Dan ini kita anggap sebagai sebuah kesalahan. Nah, karena terjadi kesalahan tersebut, tentunya hal pertama yang harus dilakukan Bu Cita adalah melakukan proses restore, di mana dia mengembalikan salinan fisik database atau hasil backup yang sebelumnya telah kita buat pada kondisi tertentu. Nah, di sini kondisi yang ingin dipenuhi adalah data bahwa ID peminjaman 1 itu kembali ada pada database. Nah, setelah kita tadi berhasil melakukan backup pada jam yang disebutkan di sini, kita harus memutus semua koneksi terhadap database yang ada. Dan di sini kita melakukan lihat untuk database yang masih aktif, dan di sini terlihat bahwa proses pada database library itu lagi aktif. Kemudian kita melakukan pemberhentian terhadap koneksi yang lagi aktif tersebut, di mana kita melakukan force application all. Setelah dia berhasil, seperti proses sebelumnya juga, kita harus menunggu beberapa detik. Kemudian kita melihat kembali apakah masih ada yang aktif dan tidak ada. Untuk memastikan, kita melihat database dengan cara disconnect-nya, dan DB2 mengembalikan hasil bahwa tidak ada koneksi yang telah sedang terjadi. Dan di sini kita akan melakukan restore ataupun proses mengembalikan yang sudah di backup tadi dari lokasi yang telah kita buat sebelumnya dengan waktu yang spesifik saat kita melakukan backup sebelumnya. Dan di sini waktunya sudah sama, bisa dilihat ke dalam database library. Di sini kita enter, kita harus menunggu, dan dia memberikan warning bahwa ini akan proses ini akan overwrite, di mana kita akan menimpa database library dengan backup database library. Nah, ini hanya sebuah warning saja karena dia akan mengakibatkan database yang sekarang di overwrite. Dan kita langsung ketik saja Y untuk menyetujui dan menunggu lagi. Dan bisa dilihat proses dikembalikan atau restore database-nya sudah berhasil. Proses yang terakhir adalah recovery, di mana di sini kita akan memutar ulang atau membatalkan transaksi setelah backup agar database-nya itu kembali ke kondisi yang paling baru sebelum dia itu crash atau error. Dalam kasus ini jelas sebelum Bu Cita tidak sengaja menghapus ID pinjaman yang pertama. Nah, untuk melakukan recovery ini sendiri kita memerlukan perintah roll forward, di mana kita itu harus memastikan tanggalnya itu sesuai dengan local time-nya. Jadi di sini saya pertama-tama mengecek dulu roll forward statusnya itu ada di jam berapa, dan di sini terlihat bahwa itu adalah di jam segini pada format time UTC. Namun karena ini kita perlu menyamakannya dengan punya kita, maka kita di sini menggunakan command roll forward database library itu waktu yang sama dengan yang ada di sini. Namun di sini kita menggunakan using local time agar sama dengan timestamp yang ada di tempat kita. Dan complete ini mengartikan bahwa proses itu akan selesai. Di sini telah terlihat roll forward statusnya itu berhasil dan proses roll forward itu tidak pending lagi, sehingga last committed transaction-nya terlihat di sini. Dan ini adalah waktu sebelum kita melakukan delete yang kita istilahkan sebagai sebuah kesalahan. Di sini bisa kita lakukan lagi koneksi untuk melihat itu hasilnya seperti apa. Karena tadi sebelumnya kita kan memutus semua koneksi. Kita melakukan koneksi, setelah koneksi berhasil, kita melakukan query select untuk melihat hasil yang terbaru. Dan sini telah terlihat bahwa data dengan ID peminjaman 1 itu sudah kembali. Karena sebelumnya kita sudah mengimplementasikan full backup, maka di sini kita akan mengimplementasikan untuk incremental backup, di mana kita hanya membackup data yang berubah sejak backup terakhir. Dan di sini tentunya karena dia menyebutkan backup terakhir, kita perlu membuat dulu backup yang khusus untuk incremental. Nah, pertama kita harus ngecek terlebih dahulu config untuk database library. Nah, di sini itu dia sudah menyimpan log filenya di mana, dan ini ada archive untuk lognya. Namun kita perlu melihat khususnya untuk elemen track modified page. Di sini dia masih bersifat null. Nah, ini penting karena ini merupakan fungsi yang membuat DB2 mengetahui bagian mana ataupun tabel mana yang barusan diubah. Sehingga di sini kita bisa mengupdate config untuk database library khususnya track mode itu menjadi yes. Dan di sini sudah berhasil. Dan tentunya untuk membuat ini teraplikasi dengan baik, kita harus restart kembali. Nah, di sini kita melihat terlebih dahulu apakah ada koneksi yang sedang aktif dan tidak ada, dan untuk stopnya kita menggunakan DB2 stop dan prosesnya berhasil. Kemudian kita kembali start untuk DB2-nya. Dan di sini bisa dilihat bahwa prosesnya telah berhasil. Nah, untuk mengimplementasikan incremental backup, yaitu memerlukan sebuah backup base ataupun full backup terlebih dahulu. Dan seperti yang sudah kita terapkan sebelumnya, kita sudah pernah membuat untuk backup fullnya pada kasus sebelumnya, mana kita simpan pada home DB2 di mana dia di backup. Nah, jadi kita sudah punya base-nya di sini. Nah, kemudian pada kasusnya untuk incremental backup ini, kita anggap bahwa Ibu Cita yang ada di kasus kita sebelumnya itu ingin mengupdate data di tabel peminjaman, khususnya untuk ID peminjaman nomor 1. Dia itu yang awalnya meminjam buku dengan status dipinjam menjadi statusnya itu dikembalikan. Nah, ini langsung kita jalankan saja. Oke, saya terlihat bahwa dia berhasil.
kita untuk memastikannya bahwa update telah berhasil, kita langsung saja lihat kembali di tabel pinjaman. Dan sudah terlihat bahwa ini adalah update yang barusan kita lakukan, statusnya telah berganti menjadi dikembalikan. Kemudian untuk membuat backupnya, pertama kita harus mematikan semua aplikasi yang sedang ada dan memastikan tidak ada yang sedang berjalan. Setelah itu kita bisa langsung nge-backup terlebih dahulu hasil dari sebelumnya kita telah membuat query yang mengupdate status untuk ID pinjaman. Sini kita langsung enter dan dia sedang dalam proses untuk nge-backup. Dan dia sudah berhasil, dan kita tentunya perlu mencatat ini untuk timestampnya. Bisa kita catat langsung di sini, backup ya incremental. Nah, di sini nanti akan kita gunakan untuk memanggilnya. Kemudian kita kembali ke database dengan kita mencoba untuk menerapkan sebuah kesalahan lagi yang kita anggap ini adalah kesalahan si Bu Cita, yang dia tidak sengaja menghapus data pinjaman yang mana ID pinjamannya itu adalah 21. Di sini dia meminjam dengan tangan. Kita langsung jalankan saja. Dan bisa kita lihat di sini itu telah berhasil, dan kita akan refresh tabel pinjaman, dan ya ini kita anggap sebuah kesalahan mana data dengan ID pinjam 21 telah terhapus. Kemudian setelah kita semalam telah membuat dan juga mencatat nih backup dari full dan juga incremental, kemudian di sini kita melakukan restore. Nah, sebelumnya saya sendiri telah melakukan restore untuk backup yang full, dimana ini jamnya sama dengan yang pertama dengan digit terakhir 4057. Nah, yang kedua sebelumnya sebenarnya saya kemarin sempat mengalami kendala silent report. Namun sekarang saya mencoba terlebih dahulu untuk mencoba restore bagi hasil backup yang incremental terlebih dahulu. Jadi di sini saya mencoba untuk melakukan restore-nya sebelah sini. Saya lihat library incremental from bla bla dengan taken at waktu yang sama dengan jam incremental yang kita telah buat sebelumnya di sini. Nah, sebelum itu kita replace existing. Karena kita di sini tentunya untuk menggantikan database library yang sedang ada dengan hasil backupan kita yang. Nah, kemudian setelah dia berhasil comment complete successfully, kita perlu melihat terlebih dahulu query status untuk database library. Dan di sini terlihat bahwa ia menyampaikan bahwa forward status itu masih pending. Dan dia memberikan jam untuk class committed transaction itu di jam speed. Nah, kemudian kita bisa melakukan hal ini terlebih dahulu. Untuk roll forwardnya kita harus pastikan pertama itu waktunya itu tidak lebih dari ini, yang dimana tentunya awalnya saya di sini mencoba terlebih dahulu untuk menyamakan waktunya, dan dia mengembalikan hasil bahwa di stop time pass-nya itu dia itu harus lebih dari timestamp yang ada di sini, karena dia memberikan keterangan bahwa karena dia itu memiliki informasi yang lebih daripada waktu yang ada di sini. Jadi secara simpel waktu yang dispesifikasikan di sini itu terlalu mundur dari backup yang disimpan oleh backupan ini. Jadi dia sudah menyimpan yang lebih dari situ, dan ini terlalu mundur dan dianggap kurang lebih ya kadua. Sehingga kita harus menyesuaikan, dan di sini saya melakukan penyesuaian dengan waktu yang dia berikan batasnya di sini. Nah, dan waktu ini ternyata berhasil saat kita melakukan forward, dan terlihat bahwa status forward itu tidak ada pending lagi. Dan di sini terlihat last committed transaction itu terlihat sesuai dengan jam ini. Nah, memang dia beritahu sebelumnya. Nah, kemudian setelah forwardnya kita melakukan koneksi ke database library untuk melihat apakah data yang kita lihat sebelumnya yang kita anggap sebagai kesalahan itu benar-benar sudah kembali. Kita connect, lalu dia berhasil, kita langsung select melalui pinjaman, dan terlihat bahwa ia sudah berhasil mengembalikan data dengan ID 21 yang sebelumnya tidak sengaja kita hapus. Dengan ini, kesimpulan dari simulasi pencadangan dan juga pemulihan data ini, dia itu mengajarkan kita bahwa dengan menggunakan logging, maka DB2 itu dapat melakukan point in time recovery ataupun recovery sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Dan dengan backup yang penuh, tentunya memastikan database kita ini aman dari kehilangan data. Dan tentunya restore dan juga roll forward itu memungkinkan pemulihan yang cepat apabila terjadi sebuah kesalahan. Dan khususnya untuk roll forward sendiri, kita itu harus lihat dengan benar itu tanggal dan juga detik di mana kita melakukan backupnya itu di mana. Dan yang terakhir adalah studi kasus ini tentunya menggambarkan pentingnya backup yang teratur dan juga pengaturan log archiving dalam menjaga integritas data baik pada sistem perpustakaan yang ada di kasus ini maupun pada database-database lainnya di luar sana. Dan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam simulasi kali ini. Sekian dan terima kasih.